sore, ibu-ibu kaumwa GKI Sumut Medan. Selamat bertemu lagi. Pada hari ini kita akan mulai mengadakan PA kaumwa secara recording. Hari ini kita akan mulai setelah beberapa lama ya. Kita akan mulai hari ini untuk 4 minggu ke depan. Dan hari ini saya bersama Bapak Pelayan Firman, Bapak Pendeta Luther. Kita akan membahas tema untuk minggu pertama ini adalah karakter dibentuk oleh keluarga. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur Bapa, terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan pada hari ini untuk kembali melayani di PA Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Bapa, kami akan memulai PA ini, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhanlah yang memberkati juga para ibu-ibu kamu yang melihat tayangan ini di rumah, dan kami yang ada di sini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Biarlah semuanya kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi pengasihan-Mu kami mohon, Bapak dengarkan doa kami. Amin. Bahan Alkitab kita pada hari ini kita ambil dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 10 dan Mazmur ke-37 sampai ayat 25. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Sebelumnya kita akan membuka dengan pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Tuhan pencipta semesta. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini di 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10 yang akan saya bacakan ya Pak. Ya. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yonik, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Demikian Bapak, kami Ya. persilakan. Baik, terima kasih Ibu Yohana sebagai moderator. Shalom. Ya, selamat sore Ibu-ibu semua, anggota Komisi Wanita GKI Sumut Medan yang saya kasihi dan hormati, dimanapun kita berada. Ya, tentu hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan setelah hampir 2 bulan lamanya kita mungkin tidak ada kegiatan karena tentu memang disengaja, tetapi kesengajaan itu bukan karena kita ingin tidak mengadakan PA atau kegiatan yang lain. Tentu para pengurus mengambil pilihan ini sesuai dengan arahan dari Majelis Jemaat GKI Sumedang, karena situasi kita ya saat ini ibu-ibu ya, situasi yang memang sangat rentan, sangat berbahaya. Karena bagi kita, ibu-ibu kita yang sudah lanjut usia, dan kita juga semua tentu sangat menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Tetapi kita tetap berkomitmen bahwa PA atau kegiatan-kegiatan kita akan tetap kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Jadi hari ini kita coba memulai meskipun mungkin masih dengan cara virtual, tetapi kami percaya ibu-ibu semua dapat memaklumi, ya dapat memaklumi, dan kita semua berdoa supaya hal ini boleh kembali berjalan seperti normal, seperti yang kita inginkan. Kita dapat berPA bersama sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan ya. Itu adalah harapan kita semua. Baik, kira-kira seperti itu penjelasan singkat dari kami di tempat ini. Sekarang kita akan masuk di dalam bahan kita, yaitu atau tema kita pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang tadi telah dibacakan oleh Ibu Yohana dari surat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10. Temanya adalah karakter dibentuk dari keluarga. Ya, saya ulangi sekali lagi, karakter dibentuk dari keluarga. Saya kembali mengulangi 3 ayat yang penting yang saya lebih fokuskan ya. Jadi memang tadi pembacaan sampai ayat 10, tapi saya memfokuskan sesuai dengan tema ya, dengan tema dari ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Saya ulangi pembacaannya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Lalu ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, iman yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, kalau kita melihat gambaran surat ini, tentu kita sudah tahu surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, ya, yang bernama Timotius. Makanya surat ini bernama surat 1 Timotius. Ya, karena ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, kepada Timotius. Baik. Oke, sekarang slide yang ketiga. Baik, di sini ditekankan tentang peran seorang nenek atau opung, ya. Kalau kita mengenai opung guru, ya, nenek, ya, dan seorang ibu yang sangat, ya, besar di dalam pembentukan karakter seorang bernama Timotius. Ya, mungkin kita melihat seorang Timotius itu sudah jadi, dia sudah siap menjadi kawan sekerja Rasul Paulus. Dia sudah menjadi pemimpin jemaat di Efesus pada saat itu. Tapi sebenarnya itu proses yang tidak terlihat, Bapak. Itu adalah hasil dari sebuah proses yang panjang. Dan kita tahu Timotius tidak langsung jadi seorang pemimpin. Dia tidak langsung memiliki sebuah kemampuan untuk memimpin jemaat pada saat itu sebagaimana yang kita lihat. Tetapi kita tahu dan pasti Bapak, dia melalui sebuah proses di mana karakternya dibentuk sejak dia kecil hingga dia dewasa, tentu dengan sebuah, ya,
pembentukan yang baik. Dan ini tidak lepas dari dua peranan tokoh yang tadi saya sebutkan, neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Yunika. Ya, tentu ini nanti terkait dengan apa yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan kepada ibu-ibu semua. Ya, karena Lois seorang perempuan dan Yunika juga seorang perempuan. Baik, yang pertama dulu kita akan singgung tentang definisi. Apa itu karakter? Ya, arti karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Atau sering juga disebut watak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat karakter itu sesuatu yang khas, ya, identitas yang spesifik. Ia tidak dapat ditiru atau disamakan dengan orang lain. Ya, ia akan terbentuk dengan sendirinya pada diri seseorang, tergantung pada kondisi atau situasi yang ada di dekatnya. Seorang pakar pendidikan atau seorang filsuf, saya katakan, bernama John Locke pernah mengatakan bahwa seorang manusia itu seperti kertas putih, katanya, sejak awal. Jadi pada waktu dia lahir, dia polosnya seperti kertas putih, dan kemudian berbagai-bagai hal yang terjadi dalam hidup ini seperti warna-warni yang akan mewarnai katakanlah kertas putih itu, sehingga itulah yang membentuk dirinya. Ya, akankah ia menjadi seorang yang baik atau justru menjadi seorang yang tidak baik? Ya, semua itu adalah proses yang panjang, tergantung situasi di mana orang itu berada. Jadi inilah yang mungkin bisa menjadi gambaran dari kita, apa itu kira-kira yang dimaksud dengan karakter. Nah, untuk menjadi seorang atau membentuk seorang yang baik, yang punya iman yang tulus ikhlas tadi, ya, yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu dalam diri Timotius, tentu saja ini tidak lepas dari peranan seorang atau katakanlah dua orang perempuan yang sangat besar peranannya dalam hidup Timotius. Apa rupanya yang dilakukan oleh Lois sebagai seorang nenek, dan apa yang dilakukan oleh Yunika sebagai seorang ibu kepada anak mereka? Ya, tentu saja mereka tidak hanya diam-diaman, Bapak Ibu, ya kan? Mereka tidak mungkin bisa membentuk Timotius kalau tidak pernah mengajar dia sesuatu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Timotius tumbuh sebagai seorang anak yang baik dan taat kalau ia tidak pernah melihat keteladanan ibunya. Tidak mungkin. Ya, pastilah hal-hal itu dilakukan oleh Lois sebagai nenek dan Yunika sebagai seorang ibu. Ya, tentu kalau kita melihat dari latar belakang atau situasi atau pola pendidikan di masyarakat Israel pada saat itu, tentu saja yang paling sering dikatakan di dalam firman Tuhan adalah bahwa seorang ibu itu mengajar dan mengingatkan anaknya, lalu ia mengingat anaknya itu senantiasa di dalam doa. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, yang akan atau yang biasa dilakukan oleh seorang nenek atau seorang ibu kepada anaknya. Ia mengajar, ia menasihati, dan ia mengingatnya atau membawanya di dalam doa. Ya, mungkin tiga hal ini bisa mewakili seluruh hal yang kita. Jadi yang lain enggak, Pak. Kalau kita katakanlah mengasuh dia, menemani dia kalau tidur dan seterusnya, semua itu termasuk, ya, mencakup maksud saya. Jadi tidak bisa kita lepaskan, hanya yang saya sebutkan adalah hal-hal yang umum. Ya, seorang nenek atau seorang ibu pasti akan satu, mengajar. Yang kedua, menasihati. Yang ketiga, ia akan mengingat anaknya di dalam doa. Nah, ternyata tiga hal itu, ya, sebagai hal yang dilakukan oleh seorang nenek atau seorang ibu, sangat berpengaruh bagi seorang anak. Sebagai contoh, Bapak dan ibu-ibu, maksud saya, ada dua raja di kerajaan Israel Selatan yang katakanlah dipengaruhi oleh ibu mereka, namun mereka punya karakter yang berbeda. Yang pertama namanya adalah Raja Yosafat. Ya, Raja Yosafat ini sangat dekat dengan ibunya.
Dan hasilnya adalah dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi selama dia hidup dan menjadi raja, Raja Yosafat melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena pengaruh dan dia mendengarkan ibunya. Tapi ada yang kedua namanya Ahazia. Ya, kebalikan dari Yosafat, Ahazia itu justru dia mendengarkan ya ibunya yang suka mengatakan hal yang buruk. Ya, jadi ibu memang ada, tetapi ibunya seringkali memberikan semacam nasihat-nasihat yang buruk kepada dirinya. Dan apa akhirnya? Ahazia banyak sekali melakukan kejahatan semasa ia menjadi raja di Israel. Dan Allah sangat marah kepada dirinya. Ya, ini adalah contoh yang nyata di dalam Alkitab. Masih banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Apakah orang tua yang baik pasti anaknya baik? Ternyata tidak. Ingat cerita tentang Imam Eli Bapak Ibu? Dia punya 2 orang anak namanya Hofni dan Pinehas. Ternyata 2 anak ini punya karakter yang jahat. Ya kan Bapak Ibu? Tuhan mengambil nyawa mereka. Lalu penggantinya namanya Samuel. Samuel juga orang yang baik. Dia seorang imam dan seorang nabi. Tapi apa yang terjadi? Anak-anaknya juga justru sangat jauh berbeda dari bapaknya. Anak-anak Samuel tidak seperti Samuel. Orang tua baik, tapi anak justru tidak baik. Jadi kita melihat di sini Bapak dan Ibu-ibu yang terkasih, tidak otomatis seorang atau orang tua yang baik, maka anak-anaknya akan baik. Ya, tentu ini menjadi sebuah persoalan yang lain, Ibu-ibu. Ya, itu sebabnya kita perlu senantiasa menggumuli hal ini. Ya, tidak cukup hanya menjadi contoh dan teladan, tapi kita juga harus menemani ya dalam proses anak itu bertumbuh sehingga betul-betul memiliki karakter yang baik hingga pada masa dewasanya. Baik, selanjutnya saya memiliki 3 contoh kisah yang nyata. Ibu-ibu, saya mungkin nanti persilakan ibu-ibu boleh membacanya, nanti ada bahan yang akan dilihat. Tapi saya jelaskan gambaran sedikit, ada 3 cerita nyata Bapak Ibu dari 3 tokoh besar di dunia, di mana ibu mereka, ya karena ayah mereka sudah meninggal, ibu mereka punya peranan yang sangat besar terhadap kehidupan mereka sejak kecil. Sehingga mereka menjadi tokoh yang luar biasa besarnya, terutama di dalam masa pemerintahan dan gereja pada masa itu. Ya, yang pertama adalah seorang wanita bernama Antusa. Yang kedua seorang wanita bernama Helena, dan yang ketiga seorang ibu bernama Monica. Ya, Antusa yang pertama tadi adalah ibu dari seorang tokoh gereja bernama John Chrysostomus. Mungkin kalau kita pernah mendengar kata Chrysostomus, ya itu adalah seorang nama tokoh gereja yang terkenal. Dan peranan Antusa terhadap anaknya ini pada masa itu sangat besar. Ya, meskipun melalui berbagai pergumulan, tetapi ibu yang janda ini membesarkan anaknya dengan luar biasa. Yang dilakukannya adalah selalu mendoakan anaknya. Siang dan malam dia mengingat kepada anaknya itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah Chrysostomus menjadi seorang tokoh gereja yang hebat dan luar biasa. Dan banyak pemikirannya yang masih berpengaruh dan dipakai oleh gereja hingga pada masa kini. Yang kedua, namanya adalah Ibu Helena. Ibu Helena ini adalah seorang ibu juga janda atau tidak punya suami karena saat itu ia mungkin ditinggalkan, dan anaknya bernama Konstantin. Mungkin ingat nama Konstantin Bapak Ibu. Konstantin nanti akhirnya akan menjadi raja di Roma pada saat itu. Dan dia adalah raja yang pertama yang katakanlah mengumumkan bahwa kerajaan Roma itu menganut agama Kristen. Dialah orang yang pertama sebagai seorang kaisar atau raja yang mewajibkan setiap orang di saat itu di kerajaannya memeluk agama Kristen. Dan apa yang dilakukan oleh Helena terhadap Konstantin? Sama seperti Antusa tadi, ia juga senantiasa mendoakan anaknya ini. Ya, luar biasa ibu-ibu. Ya, sehingga Konstantin menjadi pribadi yang baik dan kemudian berprestasi sampai kemudian ia menjadi raja.
Lalu yang ketiga adalah seorang ibu bernama Monica. Oke. Monica ini juga adalah seorang ibu yang juga sendiri membesarkan anak-anaknya, dan dia adalah ibu dari seorang tokoh gereja bernama Agustinus. Mungkin ibu juga pernah mendengar kata Agustinus. Dia seorang teolog yang besar dan banyak pemikiran-pemikiran juga masih sangat relevan dan dipakai oleh gereja pada masa kini. Ya, termasuk kita di tempat ini. Pemikiran-pemikiran itu sangat baik. Dan apa yang dilakukan oleh Monica sama seperti Antusa dan Helen tadi. Ia juga mendoakan anak-anaknya termasuk Agustinus, sehingga Agustinus kemudian menjadi seorang yang baik. Pernah Agustinus Bapak Ibu jatuh ke dalam katakanlah perbuatan yang tidak baik. Ia pernah punya anak dari seorang perempuan yang menjadi pacarnya dan hidupnya jatuh dan hancur-hancuran. Tetapi kemudian Monica senantiasa mendoakan anaknya ini supaya dia dapat keluar dari pengaruh buruk itu, bangkit dari keterpurukannya, dan kemudian itu ternyata berhasil. Kemudian Agustinus menjadi seorang yang hebat dan luar biasa hingga pada masa itu, ya, hingga pada masa itu. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari ketiga cerita tadi, ibu-ibu? Sama seperti yang dilakukan oleh Lois dan Yunika. Pesan moralnya adalah, ya, sebuah dedikasi doa dan air mata seorang ibu ternyata tidak sia-sia. Dengan doa dan air mata, ketiga ibu tadi telah menyelamatkan anak-anaknya. Dengan doa dan air mata seorang ibu, ya, dan pekerjaan Allah di muka bumi ini dapat terlaksana, ya, melalui tiga orang tadi. Rencana Allah bagi manusia itu dapat terlaksana, ya, luar biasa. Tetapi tanpa doa dan air mata seorang ibu, mungkin tidak akan ada pernah seorang atau tiga orang bapak gereja tadi yang dengan tulisan-tulisannya atau dengan pengaruhnya memberikan dampak yang besar bagi sejarah dan perkembangan gereja pada masa itu. Mungkin kita tidak akan merasakan pengaruhnya pada masa kini. Jadi ibu-ibu yang terkasih, apa yang harusnya diwariskan oleh orang tua kalau begitu? Bukan harta, ya, bukan gelar, bukan benda, bukan apapun ibu-ibu yang sifatnya tidak kekal atau fana. Tapi harta yang paling berharga yang harus kita wariskan kepada anak-anak generasi kita selanjutnya adalah iman. Antusa, Helena, dan Monica mungkin tidak memberikan harta atau uang yang banyak kepada anak-anaknya, tapi ia memberikan keteladanan dan ia senantiasa berdoa untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi wariskanlah warisan rohani, harta rohani kepada anak-anak ibu-ibu semua, cucu-cucu ibu-ibu semua, ya. Dan inilah yang penting sebagai pesan dari firman Tuhan yang kita dengarkan bahwa pada hari ini. Baik, sebagai kesimpulan dari tema atau pemaparan ini, bagi seluruh ibu-ibu, ya, yang mendengarkan bahan PA ini, yang statusnya sebagai opung atau sebagai nenek, dan juga yang sebagai ibu, ya, mungkin karena anak-anaknya masih kecil, dan juga bagi calon ibu, ya, mungkin bagi ibu-ibu yang anaknya akan menikah sebentar lagi, jadi masih calon ibu yang akan menikah tentunya. Nah, bagi pemuda-pemudi yang ingin menikah, ingatlah, ya, betapa pentingnya peranan seorang ibu dalam kehidupan anak-anak. Ajaran seorang ibu, dorongan seorang ibu, doa seorang ibu, dan teladan seorang ibu adalah hal-hal yang mengubah kehidupan anak-anak. Jadi para ibu memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam kehidupan rohani anak-anaknya. Jadi ingat itu, ibu-ibu sekalian. Kita tidak hanya menyandang status sebagai nenek atau seorang ibu atau seorang istri dan seterusnya. Tapi ketika kita masuk dalam sebuah katakanlah kehidupan bersama dengan anak-anak, menyandang status sebagai nenek, ibu ataupun calon ibu, maka sebenarnya kita sudah memiliki tanggung jawab bahwa kita akan berperan besar terhadap kehidupan rohani anak-anak yang akan Tuhan titipkan kepada kita.
Dan inilah yang perlu menjadi sebuah pegangan bagi kita dan pesan juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik ibu-ibu yang terkasih, kira-kira seperti itulah bahan atau penjelasan bahan PA sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa karakter itu dibentuk dari keluarga. Betul bahwa memang keluarga itu punya peran yang sangat besar, ya, bukan di sekolah, bukan di lingkungan, bukan di gereja, tapi karakter yang awal dan pertama itu dibentuk dari rumah tangga kita sendiri. Baik, demikian saya berhenti. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Demikian Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan pemaparan firman dengan tema karakter dibentuk dari keluarga. Kalau saya nanya sedikit boleh ya Pak ya? Nah, tadi dari yang kita baca ada contoh ibu-ibu yang menanamkan karakter begitu kuat sama anak-anaknya ya, sampai jadi berhasil jadi bapak gereja segala macam. Yang sangat ini saya kayak membuat saya penasaran. Kan sekarang ya bisa dibilang anak-anak itu menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah daripada di rumah ya Pak, begitu mereka sudah mencapai usia remaja mungkin. Jadi kadang-kadang apa yang kita tanamkan itu bisa luntur dengan pergaulan mereka. Itu gimana cara ininya Pak, biar saya juga punya anak remaja ya Pak ya, maksudnya kita udah menanamkan sih kalau kita harus taat sama Tuhan, kita harus begini, harus begitu, tapi begitu dia sudah keluar dari rumah dan menghabiskan waktu mungkin setengah hari lebih gitu ya Pak di luar rumah, itu ada karakter-karakter yang sudah kita bentuk tuh terkikis gitu loh Pak. Untuk mengembalikan anak kita ke jalan yang sudah kita kita tunjukkan kepada mereka, itu caranya selain mendoakan gimana ya Pak ya, maksudnya kan dari sisi Bapak, maksudnya dari firman yang kita baca tadi. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Ini satu pertanyaan yang saya kira bagus sekali dan mungkin mewakili kita semua. Baik, yang pertama tentu ibu-ibu kita tidak bisa atau tidak boleh membayangkan bahwa anak-anak itu akan terus bersama dengan kita 24 jam. Ya, suatu saat seiring dengan perkembangan mereka sebagai pribadi atau seorang manusia, tentulah mereka akan bisa menjauh sampai meninggalkan kita, ya kira-kira begitu. Apalagi mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, anak Ibu sudah di usia remaja begitu ya, menjelang pemuda. Ya tentu ini persoalan semua orang tua saya kira ya. Waktu masih kanak-kanak tentu anak itu lebih dekat kepada kita. Waktu sudah remaja ya dia paling hanya kebutuhannya saja yang dia perlukan, lalu kemudian dia lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Dan itu memang suasana atau konteksnya. Yang pertama sini saya melihat adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk menanamkan hal-hal yang baik kepada anak-anak tentu bukan pada masa remaja kalau begitu. Ini tentu menurut saya ya ibu-ibu, nanti kita boleh berpendapat yang lain. Tetapi usia di mana anak-anak itu masih lebih sering bersama dengan kita. Tapi kadang-kadang orang tua sering abai atau menganggap hal itu tidak terlalu penting. Padahal disitulah kesempatan yang baik dan paling banyak paling bisa kira-kira gitu yang kita dapat lakukan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak. Karena kita tahu setelah nanti dia remaja dan dewasa, tentu hal itu tidak mungkin lagi. Ibarat sebuah pohon, dia sudah punya karakter, dia sudah punya ini, sehingga mau dibentuk dengan cara apapun lebih sulit. Tapi ketika pohon atau tanaman itu masih kecil, tentu akan lebih mudah untuk mengarahkan atau katakanlah membuatnya seperti yang kita katakanlah maui atau kita kehendaki. Lalu yang kedua adalah tentu kalau sudah pada posisi remaja dan kita terus memantau perkembangannya dengan baik. Hanya tadi kan persoalannya ada Pak nilai-nilai kebaikan yang sudah saya tanamkan, tapi saya melihat kalau dia bersama dengan teman-temannya sepertinya agak ditinggalkan gitu ya kira-kira. Ya itu memang menjadi sebuah sebuah tantangan ibu-ibu. Ya satu sisi sebenarnya menurut saya kita harus percaya kalau kita sudah menanamkan hal yang baik kepada anak-anak.
Tapi sisi yang lain adalah kita perlu men-set Bapak Ibu waktu dengan kualitas, dengan waktu yang katakanlah memiliki konten yang berkualitas. Ya, pada saat ia bersama dengan kita, entah di rumah atau kapanpun yang bersama dengan kita, maka manfaatkan itu sebaik-baiknya, ya, secara quality. Ya, tentu mungkin ini menjadi menjadi tidak mudah ketika orang tua terlalu sibuk, lalu menganggap bahwa pasti ngertinya itu anak-anak. Ya, ini yang menjadi hal yang seringkali kita dengar. Ya, orang tua sepele, ya sepele dan menganggap bahwa gak apa-apa itu, ya bisa kok nanti sendirinya dan seterusnya. Padahal tidak. Ya, memang mungkin dia lebih banyak kepada teman-temannya karena mungkin di situ dia merasa didengarkan, merasa diterima, merasa dibutuhkan, merasa bahwa ide-idenya itu dapat disambut. Sedangkan mungkin di tengah-tengah keluarga, ia tidak merasakan hal itu. Ia tidak merasa diterima, didengarkan, diperhatikan dan seterusnya. Dan ini yang menjadi katakanlah perhatian bagi orang tua. Ya, saya melihat sekarang banyak orang tua yang mulai berusaha untuk katakanlah mencoba mengerti anak-anak mereka, sehingga mereka menjadi sahabat katanya. Anak-anak itu bisa curhat kepada ibunya, anak-anak itu bisa bermain apa begitu ya kepada ayahnya, tidak canggung begitu, sehingga dia merasa bahwa ternyata di rumah asik kok. Mereka punya kualitas waktu yang sangat mereka dambakan di rumah. Ya, sehingga suatu saat mereka mengatakan, saya nggak perlu keluar, sama kok di rumah. Ya, asik kok papa, mama juga asik kok dan seterusnya. Ya, ini memang tidak mudah ya ibu-ibu ya, tidak mudah apalagi dengan perkembangan-perkembangan yang kita lihat sekarang. Ya, tentu ini di luar persoalan pandemi ya. Karena kalau kita membahas pandemi tentu mungkin lain lagi lain lagi ceritanya. Tapi yang secara umum yang saya katakan adalah kalau menjawab tadi pertanyaan bagaimana Pak cara mengembalikan itu, ya mungkin kita harus belajar apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak remaja itu atau anak-anak pemuda itu. Kadang-kadang kita tidak sadar kita masih menerapkan pola yang lama, tradisi yang lama, sementara anak-anak itu sudah mengalami perkembangan di zaman ini yang sangat berbeda dengan kita. Ya, sehingga itu menjadi kendala bagi mereka untuk merasa betah. Ya, jadi ini yang saya kira menjadi jawaban Bu. Yang pertama tadi, manfaatkan waktu pada waktu mereka kecil dengan sungguh-sungguh menanamkan nilai kebaikan dan jangan mengabaikan hal itu. Yang kedua, kalau memang saat ini sudah di usia remaja, maka pergunakan waktu sebaik-baiknya pada waktu mereka bersama dengan kita dengan kualitas waktu dan konten yang baik, supaya anak-anak itu merasa bahwa kita sangat welcome dan mengerti tentang kebutuhan mereka. Saya kira itu Bu, jawaban saya. Terima kasih Pak. Berarti dari yang tadi saya dengar yang menjadi garis besarnya selagi anak-anak muda dibentuk itu kayak ngomong soal golden age ya Pak ya. Ya, kita menanamkan karakternya di situ. Jadi walaupun nanti dia sudah beranjak dewasa dan remaja, walaupun nanti dia bertemu dengan teman-teman yang mungkin memberikan pengaruh yang baik, dia masih mengingat, masih ada yang ininya. Dan kalau sudah menghabiskan waktu lebih banyak di rumah, quality time berarti yang perlu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Demikian ibu-ibu sedikit diskusi atau sharing dari kita tentang karakter dibentuk dari keluarga. Baik, kemudian karena ini adalah bukan secara langsung live, dan setelah ini kita akan memberikan ajakan persembahan kepada ibu-ibu yang menyaksikan bahwa persembahan dapat diserahkan langsung ke pengurus Komisi Wanita atau ditransfer ke rekening gereja atas nama Komisi Wanita. Untuk minggu-minggu selanjutnya juga demikian. Terima kasih ibu-ibu. Sekarang kita akan menutup PA ini. Sebelumnya kita akan bernyanyi sekali lagi, untuk kemudian akan ditutup oleh Bapak dengan doa Bapak kami dan berkat. Mari kita bernyanyi dari
Ini lagu baru ya, lagu yang sebenarnya buat saya sangat membekas ya. Mungkin karena ini ada karakter, karakter dibentuk oleh keluarga yang saya tuh yang dibentuk sama keluarga yang sangat menanamkan pentingnya beribadah dari sejak kecil gitu Pak. Jadi mungkin ayah saya karena dia dari pagi sampai malam sibuk itu, tapi dia sangat menentukan kalau hari Minggu tuh kamu harus ke gereja. Dari kecil mungkin kepikirannya kesel gitu ya, kan zaman dulu tuh kan kalau hari Minggu banyak acara gitu kan, kenapa sih harus ke gereja? Dia bilang, kamu sekali seminggu aja ke gereja susah katanya. Gimana tuh kayak tetangga sebelah 5 kali sehari loh katanya ibadahnya. Nah itu membekas buat saya Pak. Jadi yang sampai kemudian setelah mengalami ya pendidikan, pernikahan segala macam, akhirnya tahu kalau pada akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh selalu ada Tuhan yang ada di belakang kita. Ini lagunya Tuhan Selalu Menolongku. Pujian yang indah ya. Memang betul Tuhan selalu menolong kita. Baik Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan doa penutup. Nanti kita boleh bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dan kita terima berkat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh Tuhan
Tuhan persatukan di dalam ibadah pemahaman Alkitab khususnya untuk Komisi Wanita GKI Sumut Medan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, setelah beberapa waktu lamanya karena situasi yang tidak mengizinkan, kami boleh beristirahat sejenak ya Tuhan, tetapi kami sungguh dan tetap merindukan adanya kebersamaan dan persekutuan di antara kami. Dan berkat kasih-Mu Tuhan, pada hari ini kami kembali memulai PA Komisi Wanita meskipun kami masih melakukannya secara virtual. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa hal ini adalah langkah terbaik, cara terbaik yang dapat kami lakukan dalam situasi ini, sembari tetap kami boleh menjaga keselamatan dan kesehatan kami semua, ibu-ibu, anggota Komisi Wanita dimanapun kami berada. Kami juga percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengarkan itu tidak mengurungkan niat dan semangat kami untuk boleh mendengarkan dan boleh dicerahkan, boleh diubahkan, dan boleh kami lakukan dengan setia dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan mengingatkan kami kembali akan peran serta kami yang sangat penting sebagai seorang nenek atau seorang opung dan sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga, khususnya terhadap cucu dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Sama seperti Lois dan Yunika, kami punya peranan yang sangat besar untuk mewariskan iman, untuk mengajari, menasihati, dan untuk mendidik mereka ya Tuhan, sehingga kelak cucu-cucu dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami itu boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suatu saat akan menjadi seorang yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, akan menjadi seorang yang besar di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi sebuah kebanggaan bagi nama-Mu. Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar senantiasa boleh menjadi teladan dan boleh mengingat mereka di dalam doa dan mendoakan mereka senantiasa di dalam doa-doa kami. Kami juga bersyukur untuk seluruh kami semua anggota-anggota Komisi Wanita dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi ini Tuhan pelihara kami, Tuhan berikan kesehatan yang terbaik, dan jauhkan ya Tuhan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Meskipun ya Tuhan kami tahu mungkin saja ada di antara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, atau mungkin dirawat di rumah sakit dan saat ini dalam perjuangan untuk memulihkan keadaan kami. Tuhan, beberapa orang dari ibu-ibu yang kami kasihi, yang sedang berjuang, kami berdoa untuk mereka. Untuk Ibu Katarina Borsi Tompul atau Nyonya Erwin Sibarani, untuk Ibu Menak Borutah Galung, untuk saudara-saudara kami Tuhan yang lain yang saat ini mungkin sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolonglah, Tuhan berikan kekuatan, berkati seluruh upaya pengobatan dan penyembuhan yang sedang dilakukan. Dan bila mereka punya satu sikap yang terus-menerus taat dan setia kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Hiburkanlah ya Tuhan dan apa yang sedang mereka alami pada saat ini. Juga keluarga-keluarga dari anggota Komisi Wanita yang saat ini mengalami duka cita, kami juga berdoa untuk mereka agar Tuhan menghiburkan mereka, karena penghiburan yang sejati hanya bersumber daripada-Mu. Berkati Tuhan semua yang menjadi pergumulan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati pergumulan kami di tengah keluarga, dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan kami. Untuk anak-anak atau cucu yang Tuhan berikan kepada kami, mereka juga punya ya Tuhan permasalahan, pergumulan terkait dengan sekolah yang saat ini ya Tuhan masih mereka lakukan secara online. Tentunya Tuhan ada kejenuhan dan kebosanan di sana. Dan bila Tuhan memberikan sukacita kepada seluruh anak-anak, ya Tuhan masih banyak permintaan kami Bapa, termasuk persembahan yang kami kumpulkan, meskipun ya Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai berkat. Tapi kami mengingat Engkau dan kami memberikannya dengan tulus dan ikhlas, dan kerelaan ya Tuhan, agar Tuhan dapat mempergunakannya melalui gereja Tuhan dan dapat dipakai bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu.
Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami naikkan dan persembahkan hanya di dalam satu nama, yaitu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasihnya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai dan juga memberkati ibu-ibu semuanya, mulai pada sore hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.